Halo, halo, bagaimana kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Semuanya sehat ya, beserta keluarganya, papa mamanya juga sehat dalam lindungan Tuhan. Oke, saat ini kita mau memulai pembelajaran walaupun secara online ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kasih-Mu. Engkau Allah kami yang hidup saat ini. Anak-anak-Mu mau belajar Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, minggu ini memang mau mengajarkan seseorang yang penguasa, tapi dia juga takut akan Tuhan. Nah, siapakah dia? Nah, itu ada di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Namanya Daniel. Nah, Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang ada di Median. Ya, dia adalah anak muda yang setia dan benar. Dia juga suka berdoa. Dia takut akan Tuhan, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi. Dia seorang pejabat, masih muda, tapi dia takut akan Tuhan. Nah, di sini Daniel ini bersama dua orang gitu ya. Ya ini Daniel bersama ada 3 pejabat tinggi, yaitu Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Mereka lah para wakil-wakil raja, harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Nah, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan Tuhan bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Nah, Daniel ini orang anak muda yang takut akan Tuhan. Dia pinter sekali gitu ya. Nah, sehingga Raja Darius ini berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi, melebihi semuanya. Nah, ini didengar sama pejabat yang lainnya, sehingga pejabat yang lainnya itu tidak suka sama Daniel. Ini ancaman ini. Kedudukan kita ini pasti akan di bawahnya Daniel. Waduh, akhirnya para pejabat-pejabat tadi itu berunding, berencana jahat. Apa ya rencananya? Terus satu tuh bilang begini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam ibadahnya kepada Allahnya. Wah, ayo kita susun rencana yuk. Nah, ini pejabat-pejabat yang lain itu menyusun rencana jahat. Daniel itu tidak ada yang kesalahan sedikit pun kecuali ibadahnya kepada Allah. Yuk kita susun rencana. Kita bilang sama Raja Darius gitu ya. Kita bilang bahwa tuanku, nanti dalam 30 hari ke depan semuanya gak boleh menyembah Allah lain kecuali menyembah Raja Darius, dan tidak ada yang boleh meminta permohonan kepada Allah lain kecuali ke Raja Darius. Nah, mereka bilang begitu. Mereka akhirnya pergi karena mereka tidak menyukai sama Daniel mau diangkat jadi pejabat tinggi. Akhirnya dia pergi ke raja. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum setiap orang yang tidak menyembah Raja Darius dalam waktu 30 hari ke depan. Kalau ada yang menyembah Allah lain, maka orang itu harus dimasukkan ke gua singa, gitu katanya. Nah, akhirnya Raja Darius ini mau, adik-adik, dia mau mengikuti rencana jahatnya. Nah, Raja Darius ini tidak tahu gitu ya. Nah, akhirnya ditetapkanlah ketetapan siapa yang menyembah Allah lain kecuali boleh menyembah selain menyembah Raja Darius, maka dia harus dimasukkan ke gua singa. Wah, peraturan ini sudah ditetapkan, dok gitu ya. Akhirnya ditetapkan. Nah, setelah itu
ini sudah ditetapkan ke seluruh negeri gitu ya. Akhirnya ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat ini melaporkan ke Darius gitu ya. Wah, akhirnya walaupun ini perintah ini dikeluarkan, Daniel tidak takut. Aku tetap menyembah Tuhan Allahku dan aku tetap berdoa kepada Tuhan Allahku 3 kali sehari. Nah, akhirnya ini diberitahukan kepada sang raja gitu ya. Nah, akhirnya raja ini sedih. Dia sedih sekali karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Nah, Daniel ini tetap berdoa dia. Walaupun perintah itu dikeluarkan, dia naik ke atas ke dalam kamarnya. Nah, dia 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah, Daniel ini tetap berdoa apapun yang terjadi. Nah, raja ini akhirnya sedih. Aduh, orang yang aku kasihi ternyata dia mau dihukum. Aduh, gimana? Aku tidak bisa melanggar apa yang sudah aku perintahkan. Dia sedih sekali. Nah, akhirnya Daniel dilempar ke dalam gua singa. Raja berkata, Daniel, kamu berdoa sama Tuhan Allahmu ya, biar kamu diselamatkan gitu. Nah, akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Bem! Wah! Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Nah, Daniel sendirian di dalam gua singa. Gelap sekali. Nah, akhirnya setelah itu di dalam gua singa Daniel berdoa. Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa, sehingga mulut singa tidak ada satupun singa yang memakan Daniel. Wah, Tuhan mengirimkan malaikatnya agar apa? Tidak memakan Daniel. Nah, setelah itu besok harinya pagi-pagi sekali raja datang ke gua singa dan Raja Darius melihat bahwa Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Wah, akhirnya bersukacitalah Raja Darius. Wah, berarti Tuhan Allahmu yang kau sembah selama ini, yang engkau percayai, ternyata menyelamatkanmu ya. Terus Daniel bilang, iya Tuanku, aku diselamatkan oleh Allahku. Dia kirimkan malaikatnya sehingga tidak ada satupun singa yang memakan aku. Nah, akhirnya mereka bersukacita. Daniel akhirnya juga diangkat dari gua singa. Dia selamat, hore. Mereka bersukacita. Dah, akhirnya raja marah. Jreng. Raja marah, Raja Darius marah kepada para pejabat tinggi itu dan dilemparkannya pejabat-pejabat yang berbuat jahat karena mereka telah berbuat jahat kepada Daniel. Dan akhirnya mereka diterkam oleh singa dan mati dimakan oleh singa. Dan akhirnya Raja Darius mengangkat Daniel menjadi pejabat yang di bawahnya, orang nomor 2 setelah Raja Darius. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyat, dia membuat ketetapan bahwa semuanya harus menyembah Allahnya Daniel. Wow, Allahnya Daniel Allah yang hidup. Dia mengasihi Daniel. Nah, dan akhirnya Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Darius. Oke, inilah ceritanya bahwa Daniel anak